Baik, materi yang pertama yaitu tentang bisnis yang beretika. Jadi, definisi etika bisnis ini merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Jadi, etika bisnis dalam suatu perusahaan ini dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan ataupun mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Jadi semuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bergantung pada kedudukan individu. Selanjutnya yaitu pentingnya berbisnis secara etis. Yang pertama yaitu reputasi dan kepercayaan. Jadi membangun reputasi yang baik sehingga pelanggan dan rekan bisnis itu lebih percaya dan bersedia berinteraksi dengan perusahaan yang dianggap etis. Yang kedua yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini berdampak kepada kualitas produk dan layanan sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu berkelanjutan jangka panjang. Bisnis yang beroperasi secara etis lebih bertahan dalam jangka panjang. Yang keempat, hubungan rekan bisnis yang baik. Ini bisa membantu dalam negosiasi, kolaborasi, dalam menciptakan peluangan baru. Yang kelima yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini bisa membantu mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Yang keenam, kepuasan karyawan. Jadi perlakuan yang adil terhadap karyawan itu bisa meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Yang ketujuh yaitu kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum ini kita harus memastikan perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu keuntungan berbisnis secara etis. Yang pertama, kepercayaan konsumen. Mereka lebih yakin membeli produk atau menggunakan layanan dari bisnis yang dianggap adil dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan ini, mereka lebih merasa nyaman dan puas berbisnis dengan perusahaan yang beroperasi secara etis. Lalu yang ketiga ada diferensiasi dan pesaing. Yang keempat yaitu pemikiran jangka panjang. Pemikiran jangka panjang ini membantu bisnis merencanakan dan mengelola pertumbuhan mereka dengan cara yang berkelanjutan. Yang kelima yaitu inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas ini dapat mendorong karyawan untuk lebih berinovasi dan kreatif untuk memberikan ide-ide baru untuk meningkatkan produktivitas daya saing. Yang keenam ada dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat ini cenderung mendapatkan lebih besar dari masyarakat karena mematuhi norma-norma sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu dukungan dari investor. Dukungan dari investor ini dapat menarik investasi dan mendapatkan dukungan keuangan lebih mudah. Adapun nilai-nilai bisnis yang dinilai oleh Adi Marwan Karim, Presiden Direktur Karim Business Counseling, seharusnya jangan dilanggar ya. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran ini merupakan salah satu kunci keberhasilan bisnis, bahkan termasuk unsur penting untuk bertahan di tengah persaingan bisnis. Lalu yang kedua, keadilan. Perlakukanlah seseorang sesuai haknya, misalnya berikan upah kepada karyawan sesuai standar, dan jangan pelit memberikan bonus saat perusahaan mendapat keuntungan yang lebih. Yang ketiga yaitu rendah hati. Maksudnya jangan melakukan bisnis dengan kesombongan. Yang keempat, simpatik. Kita harus bisa mengelola emosi, menampilkan wajah yang ramah dan simpatik. Lalu ada prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini di mana sikap kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggapnya baik. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Lalu yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menuntut agar setiap orang dapat diperlakukan sama, sesuai, dan adil.
Yang keempat, ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini agar bisnis yang dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dan yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini perlu untuk menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pemimpin atau orang-orang maupun perusahaan. Lalu yang terakhir, yang kelima yaitu kecerdasan. Kecerdasan ini diperlukan untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Yang pertama yaitu menuangkan ke dalam hukum positif. Yang kedua, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang ketiga, mengembangkan tanggung jawab sosial. Dan yang keempat yaitu memelihara kesepakatan. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu perusahaan dan pemangku kepentingan. Jadi, pemangku kepentingan ini adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau dalam pengambilan keputusan dan aktivitas suatu bisnis organisasi atau proyek. Pemangku kepentingan dapat menjadi anggota organisasi tempat mereka memiliki kepentingan atau mereka tidak memiliki afiliasi resmi. Pemangku kepentingan ini dapat memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan atau proyek suatu organisasi. Dukungan mereka seringkali diperlukan untuk kesuksesan bisnis. Dapat 4 jenis pemangku kepentingan yang paling umum. Yang pertama yaitu investor. Investor ini pemegang saham yang berinvestasi dalam organisasi dengan ketidakseimbangan keuntungan finansial dan seringkali menerima laporan keuangan rutin tentang perusahaan tempat mereka berinvestasi. Yang kedua ada kreditor. Kreditor ini seperti bank atau pemegang obligasi meminjamkan uang kepada organisasi untuk dibayar kembali beserta bunganya. Yang ketiga pemasok. Pemasok ini vendor yang memasok bahan dan produk ke organisasi dan memiliki kepentingan dalam bisnis mereka. Lalu yang keempat masyarakat. Masyarakat ini berkepentingan agar bisnis menjadi sehat, aman, dan bermanfaat bagi perekonomian lokal. Pemangku kepentingan sering juga dikelompokkan dalam 2 kelompok utama, yaitu pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Selanjutnya yaitu teori pemangku kepentingan. Manajerial kapitalis adalah sebuah paradigma mengenai penguasaan perusahaan-perusahaan kapitalis oleh manajer. Manajer kapitalis ini didefinisikan sebagai perubahan pengelolaan atau kontrol atas perusahaan kapitalis dari pemilik ke para manajemen eksekutif. Tentu saja, undang-undang korporasi yang ruhnya dilahirkan pada era di mana pemilik atau kapitalis sangat dominan perlu memberikan jaminan bahwa para manajer tersebut bekerja untuk para pemilik. Yang terakhir yaitu aspek ideologi. Menurut Friedman, jika manajer perusahaan mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial dalam membuat keputusan bisnisnya, maka dia sudah melanggar tanggung jawabnya pada pemilik perusahaan. Tentu saja, sebagai individu seorang eksekutif, manajer boleh saja menggunakan uangnya sendiri, maksudnya bukan uang orang lain atau investor ya, untuk menjalankan program-program sosial yang disukainya. Materi yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang globalisasi dan etika bisnis. Jadi menurut Lauren Rothenberg, globalisasi ini adalah sebuah percepatan dan intensifikasi dalam interaksi dan merupakan sebuah perpaduan antara perusahaan, pemerintah, dan orang-orang dari negara yang berbeda. Sedangkan menurut Selo Soemarjan, globalisasi itu adalah suatu proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat seluruh dunia. Lalu proses globalisasi. James Petrans menjelaskan bahwa proses globalisasi itu terjadi dalam 3 tahap, yang dimana dalam fase pertama, globalisasi telah dimulai sejak abad ke-15, sekitar tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi,
seiring dengan pertumbuhan kapitalisme dan ekspansi ke luar negeri. Fase yang kedua yaitu globalisasi yang dibangun pada era interimperial trade atau perdagangan antara kaum penjajah. Lalu yang ketiga, fase globalisasi memasuki tahap internasional trade atau perdagangan internasional. Organisasi bisnis dalam lingkungan global. Pada tahun 2001, Parlemen Negara Prancis mengesahkan regulasi ke dalam bidang ekonomi. Regulasi tersebut berbunyi bahwa perusahaan yang terdapat dalam bursa saham di Prancis harus memperhatikan lingkungan dan sosialnya. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, termasuk indikator pekerjaan, remunerasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu komunitas, yaitu perhatian pada produk setempat. Dan yang ketiga yaitu standar tenaga kerja atau taat pada konvensi PBB atau ILO. Jadi perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan induk perusahaan internasional. Pengertian etika dalam bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan sebuah bisnis. Menurut seorang ahli, Mukhlis mendefinisikan etika bisnis ini adalah suatu pedoman mengenai tata cara ideal dalam mengatur dan mengelola bisnis dengan mengacu pada norma dan moralitas yang berlaku. Lalu ada tujuan etika bisnis. Etika bisnis dikatakan sebagai sebuah standar atau pedoman dalam melakukan proses kegiatan bisnis. Oleh karena itu, tujuan utama yang besar yaitu menjaga keteraturan, membangun sistem moral, dan memadu tingkat perilaku di dalam organisasi perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat dalam memahami etika bisnis. Seluruh proses bisnis bisa dijalankan dengan lancar. Ketika sudah berjalan lancar, otomatis bakal menarik dan mendatangkan banyak profit untuk perusahaan. Sebaliknya, jika etika bisnis tidak dijalankan semestinya, maka tujuan-tujuan tersebut sulit untuk tercapai. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada berintegritas. Berintegritas ini etika harus mengedepankan integritas perusahaan maupun pemimpinnya. Yang kedua jujur. Etika harus menjunjung tinggi kejujuran dalam interaksi. Yang ketiga ada loyalitas. Etika harus melindungi rahasia-rahasia perusahaan dari kepentingan-kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu keadilan. Maksudnya tidak membawa-bawa kekuasaan secara sewenang-wenang. Yang kelima taat hukum. Harus taat terhadap hukum atau regulasi yang berlaku. Yang keenam ada akuntabilitas. Jadi setiap etika harus bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Yang ketujuh komitmen terhadap kesempurnaan. Ini dilakukan sesempurna mungkin demi mencapai tujuan bisnis. Yang kedelapan menjaga kehormatan orang lain. Kita harus bisa menghormati orang lain ya. Yang kesembilan yaitu saling menguntungkan. Jadi dalam bisnis, semua pihak itu harus sama-sama diuntungkan. Ini adalah contoh etika bisnis yang baik dan benar. Yang pertama yaitu menjelaskan produk secara jujur kepada klien. Yang kedua, jujur ke calon investor soal kondisi perusahaan. Yang ketiga, tidak membocorkan rahasia perusahaan saat sudah resign. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan tugas yang sudah diberikan atasan semaksimal mungkin. Sekarang kita memasuki materi yang keempat yaitu etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Ini adalah submaterinya ya. Pengertian dari teori-teori etika bisnis. Jadi secara umum, teori ini berbicara tentang bagaimana perilaku bisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Selanjutnya yaitu macam-macam teori etika bisnis. Yang pertama ada egoisme. Menurut teori ini, orang boleh saja yakin pada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Lalu yang kedua ada utilitarianisme. Yaitu menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi banyak masyarakat.
Yang ketiga ada deontologi. Teori ini bahwa etis tindakannya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Yang keempat ada teori hak, di mana suatu tindakan atau perbuatan yang dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM atau hak asasi manusia. Yang kelima ada teori keutamaan. Teori ini tidak menanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Dan yang keenam yaitu teori etika teenom, di mana teori ini dilandasi oleh filsafat Kristen yang menyatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Yang pertama, pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kesalahan dalam operasional. Lalu yang keempat, pengetahuan individu akan etika. Dan yang terakhir, demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Sekarang, relevansi etika dalam bisnis. Banyak peristiwa bisnis yang menunjukkan penurunan kualitas berbisnis dan merugikan kepentingan konsumen serta masyarakat luas, seperti tindakan monopoli, penipuan, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Perilaku bisnis dunia semakin mengkhawatirkan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Sekarang yaitu contoh kasus etika bisnis. Pelanggaran etika berbisnis lembaga pers. Contoh yang sering ditemui adalah kasus suap dan korupsi. Salah satunya adalah kasus suap antara pejabat dan jurnalis. Bukan satu atau dua kali ya seorang pejabat itu berusaha memberi uang sogok kepada jurnalis untuk menutupi skandal. Pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan kelima prinsip, terutama honesty dan responsibility. Selain itu, dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalis juga telah diatur bahwa jurnalis Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi serta menerima suap. Materi yang kelima yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Perkembangan tanggung jawab perusahaan. Jadi, secara simultan, perusahaan akan menjalankan 3 jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, di mana ketiga tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara seimbang. Penekanan kepada salah satu jenis tanggung jawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan tidak optimal. Selanjutnya terdapat 3 tahapan perkembangan filosofi manajemen yang menyangkut tanggung jawab. Yang pertama ada tahapan pandangan manajemen klasik. Yang kedua, tahapan pandangan manajemen pertengahan, yang dimana pandangan ini berkembang sejak tahun 1970 dengan anggapan bahwa tujuan sosial penting dikaitkan dengan maksimalisasi laba. Lalu yang ketiga ada tahapan pandangan manajemen modern. Pandangan ini beranggapan bahwa laba adalah suatu alat untuk mencapai tujuan dan bukan merupakan tujuan itu sendiri. Lanjut yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut pandangan Milton Friedman, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan owner. Biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Sekarang tujuan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap pelanggan dan memperhatikan hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan produk yang aman, memperoleh info, dan hak untuk memilih. Yang kedua yaitu bertanggung jawab terhadap tenaga kerja. Jadi perusahaan harus bertanggung jawab terhadap karyawan dengan memberikan hak atau jaminan kesehatan kerja dan jaminan mendapatkan upah yang layak. Lalu yang ketiga yaitu bertanggung jawab terhadap lingkungan, misalnya mencegah terjadinya polusi dan menjaga kelestarian alam.
Lalu manfaat tanggung jawab perusahaan. Manfaat adanya CCR melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal, yang terdiri atas perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Manfaat bagi perusahaan yaitu membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat bagi masyarakat yaitu kepentingan masyarakat dapat terakomodasi oleh perusahaan. Manfaat bagi pemerintah yaitu memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dan pemerintah dalam tanggung jawab sosial. Sekarang kita akan membahas materi ke-6 yaitu hak dan kewajiban pemilik usaha. Jadi, pemilik usaha itu adalah orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu hak pemilik usaha menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama, yaitu perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. Yang kedua, perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. Lalu yang ketiga, yaitu perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjaan buruh atau karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Sekarang yaitu kewajiban pemilik usaha. Ketentuan waktunya yang pertama, pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur kecuali adanya persetujuan dari pekerja. Yang kedua yaitu pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Yang ketiga, pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Dan yang terakhir yaitu pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi kecuali adanya kesepakatan dari awal antara pemilik dengan pekerja. Jika tidak, maka pemilik wajib membayar upah kerja. Lalu ada kewajiban perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama yaitu memberikan gaji yang layak. Yang kedua, memberikan jaminan sosial. Yang ketiga, menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat. Yang keempat yaitu memberikan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang kelima, memberikan cuti yang layak. Yang keenam, memberikan tunjangan dan fasilitas lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari tenaga kerja. Jadi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kehidupan sendiri maupun untuk masyarakat. Lalu perlindungan terhadap pekerja itu yang pertama perlindungan ekonomis, yang dimana perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Yang kedua yaitu perlindungan sosial, di mana perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Lalu yang terakhir yaitu perlindungan teknis, di mana perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Sekarang yaitu hak tenaga kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak yang pertama yaitu hak penempatan tenaga kerja, pasal 31 yang berisi setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Hak yang kedua yaitu perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan pasal 67 yang berisi pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat. Pasal 76 yang berisi pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi. Lalu yang kedua yaitu pasal 86 yang berisi setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan,
Dan yang terakhir yaitu perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.